Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni dengan NIM 2202010061. Jadi judul materi yang akan saya bahas di sini adalah bidang-bidang layanan bimbingan konseling di sekolah. A few moments later. Di sini saya akan membahas tentang 4 bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Bidang yang pertama itu ada bimbingan perkembangan pribadi. Yang kedua, bidang perkembangan sosial. Kemudian yang ketiga, bidang perkembangan belajar. Kemudian bidang yang terakhir adalah bidang perkembangan karir. Bidang yang pertama adalah bidang layanan pribadi. Perlu kita ketahui bahwa bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya, baik secara fisik maupun psikis, atau memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Dalam bidang layanan pribadi itu sendiri, ada beberapa materi yang ada di dalamnya. Nah, adapun rincian materi-materi bimbingan pribadi dikaitkan dengan jenis-jenis layanan, yaitu yang pertama, materi layanan perkembangan pribadi orientasi dalam bidang bimbingan. Kemudian yang kedua, materi layanan informasi dalam bidang bimbingan pribadi. Kemudian yang ketiga, materi layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan pribadi. Kemudian yang keempat, materi layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan pribadi. Kemudian yang terakhir, materi layanan konseling kelompok dalam bidang bimbingan pribadi. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang bimbingan sosial. Nah, bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Adapun rincian materi-materi bimbingan sosial dikaitkan dengan jenis-jenis layanan, yaitu yang pertama, materi layanan orientasi dalam bidang sosial. Kemudian yang kedua, layanan informasi dalam bidang bimbingan sosial. Kemudian yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan sosial. Kemudian yang keempat, layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegiatan pengembangan pemahaman dan keterampilan untuk memantapkan pada diri peserta didik. Yang kelima, layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan sosial. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan perkembangan sosial. Kemudian yang terakhir, layanan konseling kelompok dalam bidang bimbingan sosial. Kemudian, bimbingan yang ketiga adalah bimbingan pengembangan belajar. Bidang pengembangan belajar mencakup tentang permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan belajar seseorang. Misalnya, tidak bisa berkonsentrasi saat belajar, tidak bisa mengatur waktu belajar, tidak tahu bagaimana belajar yang efektif, dan sebagainya. Kemudian, adapun materi bimbingan pengembangan belajar yang dikaitkan dengan jenis-jenis layanan adalah yang pertama, layanan orientasi dalam bidang belajar. Kemudian yang kedua, layanan informasi dalam bidang bimbingan belajar. Kemudian yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan belajar. Yang keempat, layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir, layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan belajar serta layanan bimbingan kelompok dalam bidang belajar. Kemudian bidang yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan, layanan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Adapun bidang bimbingan karir terkait dengan materi bimbingan karir yang dikaitkan dengan jenis-jenis layanan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu layanan orientasi dalam bidang bimbingan karir. Yang kedua, layanan informasi dalam bidang bimbingan karir. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan karir. Yang keempat, layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan karir. Yang kelima, layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan karir. Kemudian yang terakhir adalah layanan konseling kelompok dalam bidang bimbingan karir. Sebagai kesimpulannya, layanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup 4 bidang.
Yang pertama, perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Masing-masing dari bidang tersebut menyediakan berbagai jenis layanan seperti orientasi, informasi, konseling perorangan dan kelompok, serta pembelajaran. Keseluruhan layanan ini bertujuan untuk mendukung siswa dalam memahami diri, mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi kesulitan belajar, dan merencanakan masa depan karir mereka. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan siswa dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan masa depan. A few moments later. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.